Menghafal Al-Quran tidak mengenal usia. Tidak ada kata terlambat. Ustadz, saya udah tua. Ustadz, saya udah telanjur selesai kuliah. Bagaimana? Kalaupun harus berhenti kerja, berhentilah. Terus kerjaan gimana? Makan gimana? Hei, cacing di bawah tanah saja, yang gak punya pendengaran, yang tidak punya mata, serangga di dalam tanah bisa makan. Tapi kalau bicara Quran, bicara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kerjanya cuma wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerja malaikat cuma itu. Bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berada di alam ketinggian, di alam kesucian, dan di alam kemuliaan. Tidak ada kata terlambat. Ustaz, kan memori saya tidak setajam dulu, tidak sekuat dulu. Hei, Quran itu menambah memori kamu. Quran itu menajamkan hafalan kamu. Jangan salah paham. Sebaliknya, kalau kamu enggan menghafalkannya dan kamu memberikan waktu sedikit untuk Quran, kamulah yang sebetulnya ditinggalkan oleh Al-Quran. Ada orang bilang begini, sibuk Ustaz. Hei, kamu itu sibuk kenapa? Tahu nggak? Hatimu sibuk, pikiranmu sibuk karena hatimu tidak tertata oleh Al-Quran, karena cara berpikirmu tidak termanage oleh Al-Quran, sehingga kamu tidak tahu. Jangankan soal skala prioritas, malu sama tidak malu aja kamu tidak tahu. Penting gak penting kamu gak tahu. Karena di dalam hatimu tidak ada Al-Quran. Jadi yang kau sibukkan itu sesungguhnya adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ustaz sibuk. Waktu Anda bilang sibuk, Anda yang sebetulnya sudah dilaknat oleh Allah. Anda yang sudah ditinggalkan oleh Al-Quran. Akhirnya Anda tidak tahu mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang terpenting. Anda tidak lagi bisa membedakan mana yang banyak, mana yang sedikit. Tanpa Quran yang kamu lihat, kamu tidak bisa bedakan mana yang mulia, mana yang hina, mana yang halal, mana yang haram. Kamu nggak tahu. Back to Quran. Sekali lagi tidak ada kata terlambat. Saya mau kasih contoh. Pohon korma itu dibanding sawit. Ya, orang habis tanam sawit, memang untungnya banyak. Tapi setelah sawit itu kemudian selesai, rusak semua tanah di permukaan itu. Dan butuh berpuluh-puluh tahun lagi untuk memperbaikinya. Tapi tanaman kurma, akar tunggalnya itu menyusup ke tanah-tanah, mencari air sendiri sampai 12 meter ke bawah. Lalu kemudian dia tarik air ke atas dan dibagikan ke akar serabutnya, dan akar serabutnya juga mengeluarkan air, mengeluarkan keringat air, sehingga biasanya tanah yang ditumbuhi kurma subur jadinya. Malah menjadi subur tanah itu kalau ditanami kurma. Begitulah hatimu, begitulah memorimu, begitulah otakmu, kira-kira begitu.